ya kita ada ya bilanglah aktivis gitu ya. Contoh kita bilang aktivis, ya mau gimana pun mau dibungkam namanya dia berjuang untuk menyatakan kebenaran ya itu mau undang-undang gimana pun ya gak bakalan bisa menghalangi orang menyuarakan kebenaran. Sayangnya kan DPR dan lain sebagainya menganggap kritikan itu entah ujung-ujungnya jadi Tuduhan jadi kemakar, teroris sebenarnya nggak tepat. Jadi negara yang maju, negara yang dewasa itu memang harus siap dikritik. Kalau kita nggak siap dikritik, gimana kita mau maju? Sepertinya kritik itu kesannya negatif gitu. Padahal kan nggak semua negatif. Atau bahkan ada pejabat bilang yang mengkritik itu orang jahat. Gimana jalannya lu langsung bilang vonis jahat? Iya. Makanya saya bilang tadi mungkin solusinya kasih tutorial dong. Sebaiknya Gimana itu cara seperti mengkritik apa, baik yang ya. benar sehingga tidak terjadi timbul fitnah ataupun tuduhan makar ataupun tuduhan pasal penghinaan gitu. Jadi kalau itu sudah dilakukan, jadi ada rakyat bilang gini atau aktivis gini, kita dia bikin tutorial loh, berarti kamu nggak nyimak, udah kamu ikut masuk ke dalam gitu mungkin kali ya. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait gimana nih akhir-akhir ini tuh aktivis banyak banget ya yang dijerat pasal hukum. Terus juga banyak juga yang akhirnya kritik dia nih dipermasalahkan di depan meja pengadilan. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut tentu aku gak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio Bu Matiur Saragi selaku mantan aktivis tahun 98. Selamat sore Bu. Selamat sore, terima kasih. Kabar baik ya Ibu hari ini? Baik, ya. Alhamdulillah. Selamat datang kembali Bu di podcast Senin Iya. Sore. Kalau kemarin terakhir kita sama-sama ngomongin tentang aktivis ya, tapi waktu itu kita lebih fokus ke dulunya aktivis tapi sekarang sudah duduk di pemerintahan. Nah, sekarang kita akan lebih kupas tuntas terkait kriminalisasi perbedaannya yang zaman dulu 98 hingga saat ini tuh perbedaannya seperti apa. Tapi kalau aku tanya medianya nih, medianya aktivis perbedaan zaman dulu zaman sekarang tuh kan lebih, mungkin zaman dulu lebih banyak turun ke publik gitu ya, turun demonstrasi ke jalan. Kalau sekarang itu lebih ke media sosial gitu ya Bu ya. Tapi perbedaan ini menurut Bu Matiur ada yang ngaruh nggak secara signifikan ke berpendapat dan lain sebagainya? Kalau menjawab itu, kalau menurut pendapat saya ya, situasinya itu memang jelas berbeda. Karena kalau tahun 98 itu media itu kan terbatas ya, palingan kita punya media cetak, terus kalaupun media digital ya palingan Facebook atau email gitu ya kan. Nah, kalau bicara soal penanganan tahun 98 terhadap aktivis zaman sekarang itu memang juga jelas berbeda. Karena dulu represifnya itu lebih menjaga keselamatan gitu, keselamatan fisik para aktivis gitu. Karena kan dulu itu ada sistem culik gitu ya. Sampai sekarang pun ada aktivis itu yang hilang yang belum terjawab, belum tuntas dikerjakan oleh Komnas HAM gitu. Dan juga zaman dulu itu ya karena medianya hanya itu, bahkan zaman dulu itu pers aja tuh dulu dikekang gitu, jadi siapa pers yang terlalu vulgar itu dibredel sama pemerintah. Nggak seperti sekarang gitu kan. Jadi kalau dulu tuh ya wajib memang harus turun ke jalan gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak media gitu, jadi ya istilahnya kalau zaman dulu emang gampang ya, nurunkan massa itu gampang gitu. Kita gampang bersuara gitu. Walaupun memang risikonya tinggi ya. Karena kayak zaman dulu tuh ada istilah tim mawar melakukan penculikan gitu. Tapi kok sekarang itu sudah jauh berbeda gitu. Tuh sangat drastis berbeda. Tidak lagi ke secara fisik. Tapi ya itu tadi. Kalau sekarang kan istilahnya ada istilah no viral no justice. Yeah. Nah jadi orang lebih gampang untuk menyuarakannya melalui media seperti TikTok, FB, X atau banyak lagi lah ya kan. Jadi kalau dalam hal ini menyikapinya ya fine-fine aja sih gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa hal yang gimana ya? Mungkin cara gitu ya. Itu yang dianggap orang
mengkritiknya nggak benar gitu atau bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Kalau zaman dulu kan mudah menurunkan massa karena masanya memang belum ada di sosial media. Kalau sekarang kan no viral no justice. Masanya tuh ada di media sosial. Jadi lebih gampang untuk kita tuh bring up suatu kasus tuh ya di media sosial jadi, gitu ya Bu ya. Kan sekarang kan tinggal teruskan, bagikan kan seperti itu kan. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Oke Bu. Kan sekarang nih masih di penghujung tahun baru ya. Terus banyak banget nih aku lihat di sosial media, bahkan bukan sosial media yang bukan akun yang aku follow gitu Bu. Banyak yang ngomong selamat tahun baru, selamat datang di Orde Baru gitu. Jadi banyak nih wacana-wacana atau narasi-narasi tentang Orde Baru karena ya mengingat para aktivis ini tuh polanya seperti terulang gitu, seperti pada zaman Orde Baru itu. Bahkan ada Direktur Eksekutif Amnesty International tuh juga mengatakan kalau pola ini tuh seperti kembali lagi di masa Orde Baru. Nah, menurut pendapat Ibu gimana nih? Menyikapi itu kenapa ada ya itu tadi seperti Adik bilang tadi sampai timbul frasa kembali pola Orde Baru gitu kan. Ya mungkin karena undang-undang sekarang yang KUHP yang kemarin baru aja disahkan gitu. Padahal ini sedikit agak melebar. Padahal kalau kita bicara soal undang-undang yang baru disahkan itu contoh nih ya seperti pasal penghinaan gitu ya kan. Oke lah kalau terhadap lembaga negara itu ada berapa pasal tuh ya? 240, 241, 300, 301, 302. Yang saya lihat di situ itu ada pasal soal kumpul yang pasang jenis, kumpul tawikan pernikahan, terus soal kita bilang itu bisa dipidana gitu kan. Terus belum lagi pasal soal mengajak orang untuk kayak apa itu dalam rohani gitu tuh karena terus ada banyak lagi dan termasuk juga pasal ini masalah bersuara tadi ya kan. Jadi yang saya lihat contoh ya, kita ambil contoh masalah pasal penghinaan yang bilang kata hewan tadi apa sih urgensinya tuh dikeluarkan gitu loh. Iya kan? Justru kalau kita mau bicara ada banyak hal kasus di rakyat yang pasalnya itu belum ada penguatan secara hukum. Contohnya gitu. Banyak kejahatan pelaku di mana kejahatan tuh pelakunya tuh anak-anak gitu. Mereka kan hanya direhabilitasi kan. Itu satu. Terus jadi anak-anak gini ya udah kita aja atau kita mencuri aja kan kita nggak di penjara. Jadi kan bisa jadi seperti itu gitu. Terus satu, kedua masalah intoleransi kan itu masih gampang ya, masih ada. Jadi sehingga di mana-mana itu ada toleransi sampai kerusuhan segala macam gitu ya kan, chaos gitu di beberapa daerah. Seharusnya itu yang seharusnya digodok gitu ya, yang harus makin dikuat fondasinya gitu secara hukum gitu. Nah kembali juga ke pasal soal yang tadi itu bilang sampai terjadi frasa Orde Baru ya wajar gitu. Masa istilahnya sepertinya dibungkam gitu, nggak boleh bersuara gitu. Itu makanya timbul frasa tadi kembali ke Orde Baru gitu. Jadi seolah-olah kita tambah dibatasi gitu ya Bu. Iya jadi kesannya seperti itu kan. Jadi kalau kita pelajari ya pasal-pasal itu sebenarnya kayak jadi multitafsir juga gitu loh. Oke, kan podcast episode kali ini tuh juga berangkat dari beberapa aktivis yang mereka tuh akan divonis karena mengkritik atau menyuarakan pendapatnya di sosial media. Yang tadi kita juga balik lagi nih Bu, si pasal-pasal tuh kan ibaratnya seperti terlihat lebih modern karena ya ada instrumen pasal undang-undangnya, terus juga di pengadilan gitu. Tapi menurut Bu Matiur, kriminalisasi para aktivis melalui pasal UU ITE atau dianggap pasal makar ini lebih efektif atau lebih ampuh gak sih untuk membungkam mereka daripada zaman dulu 98 yang menggunakan kekerasan gitu Bu? Ya, memang agak sulit juga sih pertanyaanmu ya kan. Kalau bicara undang-undang ya namanya memang ya kita ada ya bilanglah aktivis gitu ya. Contoh kita bilang aktivis. Ya mau gimana pun mau dibungkam namanya dia berjuang untuk menyatakan kebenaran ya itu mau undang-undang gimana pun ya gak bakalan bisa menghalangi orang menyuarakan kebenaran. Itu menurut saya pendapat pribadi ya. Walaupun kayak contohnya si Daniel itu ya, Daniel apa itu yang masalah aktivis lingkungan itu kan dia kan dijerat dengan undang-undang ITE kan. Walaupun juga kalau kita lihat undang-undang itu juga sebenarnya kurang pas juga gitu. Jadi mau gimana lagi gitu. Gimana
siapa lagi yang mau berbicara gitu loh. Terus kita gimana lagi kita mau menyampaikan gitu keluh kisah kita gitu. Sampai ada pejabat yang bilang, ya boleh mengkritik tapi kasih solusi dong gitu. Jadi menurut saya gimana ya, contoh gitu, ini gelas saya gitu kan, terus saya rusak, terus kamu komplain gitu, ya kan, terus kamu komplain, kamu ngasih solusi, udah dong kamu ganti baru, terus saya bilang saya nggak mau, saya mau gantinya separuh doang gitu kan, nah terus karena nggak ada titik temu dari solusi mengganti gelas ini, kita akhirnya ngadu ke pusat misalnya, ke pemerintah gitu ya kan. Kan sebenarnya ada tawaran solusi, cuma kan nggak ketemu gitu. Itulah gunanya kita mengadu ke lebih tinggi lagi gitu. Terus walaupun sampai efeknya ya terjadi demonstrasi besar-besaran ataupun diviral melalui media, itu ya memang begitu mengaplikasikan rakyat bersuara. Jadi menurut saya kalau dibilang nggak bisa ini gini, terus mau gimana lagi gitu? Atau mungkin saran ya mohon maaf kalau salah, sarannya ya buat dong tutorial dari sana gitu, maunya bagaimana gimana gitu mengkritik yang ini begini gitu, itu satu. Terus ada poinnya lagi, jangan berkata kasar atau penghinaan. Saya bilang sih bukannya penghinaan atau gimana ya, contoh gitu, gimana kita mau menyerap itu tergantung kita gitu, karena di tahun 2026 ini masih ada warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia yang belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, terus ada juga sudah ada yang bisa berbahasa Indonesia tapi tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar. Tapi dia punya media sosial. Dia tidak bisa membangun kritik dengan pemerintah dengan bahasa diplomasi pun ataupun akademisi yang dia tahu aja, dia istilahnya kita bilang tuh nyablak aja ngomong gitu. Terus gimana? Terus mau kita kenakan pasal? Iya, pasal kemampuan ini, dia ngomong ya begitu gitu. Kecuali dia seorang akademisi, dia turun ke jalan, dia pakai dengan bahasa diplomasi, oke, ya kan? Tapi kalau masyarakat yang seperti tadi kita jumpai yang mengkritik kita gimana? Itu tadi, ya, rancu sih. Jadi ya rancu kan, gitu. Jadi mengenai pasal undang-undang ITE ataupun pasal-pasal yang disahkan sekarang, ya saya bilang ya namanya untuk membicarakan kebenaran ya nggak ada salahnya nggak ada salahnya gitu loh. Minggu lalu tuh kita sempat podcast juga nih Bu, ngomongin tentang ya demokrasi Indonesia gitu lah. Sekarang kan partai oposisi tuh nggak ada ya, ibaratnya secara faktualnya tuh nggak ada siapa gitu. DPR kita kan nggak ada oposisinya. Nah, bisa dianggap tuh para aktivis terus para pemuda Gen Z kita yang berani suarain di sosial media tuh oposisinya gitu. Jadi mereka inilah yang ibaratnya punya kritik gitu loh, punya pandangan yang beda dari pemerintah, sehingga pemerintah juga memandang ibaratnya berarti saya harus refleksi diri dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ya sayangnya kan DPR dan lain sebagainya menganggap kritikan itu entah ujung-ujungnya jadi tuduhan, jadi kemakar, teroris. Sebenarnya nggak tepat. Jadi negara yang maju, negara yang dewasa itu memang harus siap dikritik. Kalau kita nggak siap dikritik, gimana kita mau maju? Kita mana tahu pakaian kita ini salah warna, salah kostum atau salah apa? Kalau nggak dikritik kan? Tapi tanggapannya sepertinya kritik itu kesannya negatif gitu. Padahal kan nggak semua negatif. Atau bahkan ada pejabat bilang yang mengkritik itu orang jahat. Gimana jalannya lu langsung bilang vonis jahat gitu loh. Sebenarnya mens reanya juga di mana ya? Jadi sebenarnya lebih cara kita mengkaji bahasa yang disampaikan oleh baik itu para aktivis maupun mahasiswa maupun sekarang gadget maupun rakyat biasa ya. Cara kita mengkaji aja gitu. Seperti saya bilang tadi, dia SDM-nya segitu. Bahkan baca tulis aja nggak tamat. Terus dia asal nyablak ngomong. Terus kita mau jerat dia gitu. Ya kemampuannya seperti itu. Dia taunya, contoh ya, tanah saya diambil oleh penguasa ini gitu. Iya. Saya nggak terima itu, saya diperlakukan seperti binatang. Padahal terus dia bilang lagi, contoh nih, itu penguasanya binatang gitu. Terus gimana? Rancu kan? Rancu nah, itu. Sih. Jadi ya mau 1000 kali godok undang-undang ITE, KUHP segala macam. Ya harus
ke akarnya dulu gitu. Kan banyak kasus yang selain Darus 98 atau kasus Malari 74, 98, reformasi kan banyak kasus itu. Soal kriminalisasi aktivis gitu. Soalnya ada perbaikan gitu. Makanya saya bilang tadi mungkin solusinya kasih tutorial dong. Gimana cara mengkritik baik yang benar sehingga tidak terjadi timbul fitnah ataupun tuduhan makar ataupun tuduhan pasal penghinaan gitu. Jadi kalau itu sudah dilakukan, jadi ada rakyat bilang gini atau aktivis gini, kita dia bikin tutorial loh, berarti kamu nggak nyimak, udah kamu ikut masuk ke dalam gitu mungkin kali ya. Tutorial proposalnya gimana gitu. Iya, Oke, Bu Matiar kan tadi di awal sempat mention juga tentang pelanggaran HAM ya, yang bahkan sampai sekarang tuh ya ada beberapa kasus yang masih gantung gitu penyelesaiannya seperti apa. Tapi setiap kita ganti pimpinan negara nih, ada janji-janji kalau itu semua nanti akan terselesaikan begitu kan. Menurut Bu Matiar gimana? Ini hanya janji-janji saja kah atau ada harapan baru gitu? Kalau pendapat saya pribadi ya, ganti pemerintahan, sebenarnya saya juga bukan mau bilang pemerintah nggak kerja ataupun Komnas HAM-nya yang nggak kerja gitu. Tapi setiap ganti pemerintahan kalau menurut saya ya ganti sistem, ganti peraturan, ganti regulasi. Jadi itu yang membuat penuntas kasus itu nggak tuntas-tuntas gitu. Kita udah sampai titik C ini, terus ganti apa lagi? Ganti sistem, ganti perubahan, balik lagi ke titik A. Jadi nggak kelar-kelar. Itu kok menurut saya gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya, ya bekerja sih bekerja gitu. Komnas HAM ada juga beberapa kasus diselesaikan sama Komnas HAM. Cuma kalau seperti tragedi 98 belum total ya, gitu. Ataupun kasus-kasus lain belum total gitu. Tapi berarti kan belum total, berarti sampai kapan ya, masih 20 tahun, 50 tahun kemudian tuh masih perlu diperjuangkan berarti ya Bu ya? Iya benar, ini tugas generasi sekarang. Tugas kita selalu mengingat ingatan ya Bu, merawat ingatan gitu, biar yang ingatan dan peristiwa 98 itu gak kabur supaya gitu. Ada perbaikan kan, karena kalau pembiaran nanti ada oknum ya, baik itu oknum pejabat atau pemerintah atau penguasa atau pengusaha, dia akan melakukan lagi, yang itu aja nggak kelar-kelar, ya udah gue buat aja, kan gitu kan, itu. Oke, kan pembahasan ini tuh lebih ke gimana sih aktivis itu sekarang gampang banget dijerat hukum gitu ya. Kalau dari Bu Matiar ada tipsnya sendiri nggak? Karena cukup riskan ya, maksudnya sekarang kan ya itu tadi. Memang benar-benar. Mungkin mau ngomongin apa susah gitu karena ada undang-undangnya dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya, pertama ini buat rekan-rekan aktivis ataupun generasi adik-adik kita di Gen Z, mengkritik sertai dengan data akurat, karena banyak ini kawan-kawan asal nyaplok aja, ada flyer gitu bilang ini pemerintah begini presiden begini wapres begini gitu kan, padahal itu datanya sumbernya nggak akurat. Gitu bisa juga kan, itu jadi ada juga sih sengaja yang ngelempar bola api kan. Jadi kalau memang mau mengkritik pemerintah, disertai dengan data akurat dan kamu siap uji materi. Benar nggak data yang kamu bilang? Ini loh pemerintah kurangnya di sini, gitu kan? Ada bukti ini, ada saksi, ada ini datanya gitu. Silakan cross check. Ayo kita uji materi, kita sama-sama uji materi. Benar nggak kasus ini? Itu menurut saya tuh pertama. Terus kedua, karena seperti ada itu di undang-undang itu misalnya ujaran kebencian, pasal penghinaan, mungkin penerapannya lebih ke soft spoken kali ya, bahas istilahnya sekarang tuh soft spoken. Gak bisa nyablak lagi tuh ya. Jangan maaf kayak katarnya jangan saling gonggong aja lu gitu ya kan. Jadi lebih soft spoken, lebih diplomasi. Tapi itu tadi gini loh, contoh kasus ya kan. Kalau nanggapin tadi pertanyaan tadi, ini kita bilang kayak rakyat yang tadi saya bilang, yang bahasa Indonesia aja nggak tuntas gitu. Bahkan ada yang sama sekali belum bisa bahasa Indonesia gitu ya kan. Terus dia datang nih, contoh saya ini kan, Bu, tanah saya diserobot nih, begini. Terus itu hutan itu tanah adat, itu tanah ulayat begini diserobot sama pengusaha ini. Terus kita tanganin gitu. Akhirnya titik klimaksnya kita demo tuh, ketemu nih misalnya sama pemerintah setempat, pemerintah daerah. Terus kita ngomong,
begini Pak, kita bangun bahasa diplomasi. Terus saya dengar dia nggak ngerti. Gimana coba? Kalian ngapain? Sementara dia teriak-teriak, aku udah teriak-teriak kok kalian ngapain? Kata dia nggak ngerti bahasa-bahasa akademisi diplomas. Jadi makanya bilang kayak bos si malakama gitu loh. Maju kena, mundur kena gitu. Tapi ya lebih ke teknisnya sih. Kalau saya yang tadi pertanyaan Adi itu lebih ke teknisnya aja. Berarti ada strategi baru ya? Ada strategi, ada teknisnya itu diperbaiki gitu kan. Seperti tadi saya bilang lebih soft spoken, harus ada data akurat yang bisa diuji otentik, bisa uji materi, seperti itu. Mungkin kalau soft spoken tuh ibaratnya rakyat tuh lagi marah gitu ya, memang, lagi kayak jadi kayak tadi, mau marah tuh susah kalau soft spoken kan. Turun ke jalan juga ada sekarang pembatasan. Kalau dulu kan nggak ada, zaman 98 nggak ada gitu. Makanya sampai pagi ke pagi, bahkan sampai ya tidur di jalanan gitu ya kan. Kok sekarang udah ada pembatasan gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Gimana pengalaman politik dari pra dan pasca 1998 Ibu melihatnya, terutama di kebebasan berpendapat di Indonesia ini ya? Apakah ya kalau tadi kita ngomongin sebelum-sebelumnya sepertinya merasa makin terbatas gitu. Tapi kalau menurut Ibu politik kebebasan berpendapat ini seperti apa perkembangannya dari sebelum 98 sampai sekarang gitu? Kalau menurut saya sebenarnya kebebasan berpendapat itu ya dari saya kayak bilang tadi yang dari awal itu pertanyaan pertama kan itu secara hukum normatif ya. Nah, kalau bilang sekarang lebih dia ke apa aja dikeluarkannya undang-undang yang baru gitu. Tapi kalau bicara soal kebebasan ya kita masih tetap bebas bersuara. Karena negara kita masih menjunjung itu ajas demokrasi gitu. Tapi menyikapi itu semua ya itu tadi kembali saya jawab ya lebih mungkin pelaksanaan teknisnya, strateginya gitu, itu aja. Nggak ada ya kalau nggak kita bersuara ya gimana ada perbaikan gitu. Dan mungkin juga pemerintah lebih mau terbuka, mau diajak dialog, itu aja sih. Oke, kalau peringatan untuk para aktivis nih Bu, ada nggak warning biar semakin mantep gitu strateginya, tapi mengingat juga kita dibatasi oleh UU ITE dan mungkin pasal makar itu ada nggak Bu? Ya tetap bersuara. Jangan juga karena ada undang-undang segala macam terus kita nggak bisa berbicara gitu. Jadi kalau nggak kawan-kawan aktivis siapa lagi gitu. Nah, mungkin caranya aja yang mungkin lebih diatur strateginya, strategi dan teknis dan taktis itu aja. Berarti kalau bukan para aktivis jangan siapa patah lagi semangat gitu ya? Gitu loh. Berarti kalau ibaratnya ini kalau bukan para aktivis yang menyuarakan siapa lagi gitu ya? Iya. Dan rakyat juga diedukasi gitu. Aktivis itu kan bukan hanya sekedar ya bersuara lantang di media ataupun di jalanan, tidak, tapi harus juga mengedukasi masyarakat, warga gitu. Jadi warganya juga cerdas gitu kan. Berarti bukan hanya ke pemerintah aja tapi kita juga harus ke masyarakatnya gitu ya Bu ya. Mungkin bisa menyambungkan maksud yang kan kadang mau juga karena miscommunication ya, pemerintah mengeluarkan peraturan seperti ini tapi salah tangkapnya di bawah gitu. Berarti emang tugas para aktivis ini cukup berat ya. Menjembatani masyarakat ke pemerintah ke masyarakat juga. Terima kasih Bu Matiur telah datang di podcast Senin Sore. Itu dia Sobat Sore pembahasan kita hari ini. Kalau Sobat Sore punya tanggapan lain boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you in the next episode. Selamat sore.